Saya baru pulang dari rumah sakit setelah operasi mata selama 3 hari. 3 hari yang melelahkan. 3 hari, mata saya ditutup perban, hanya bisa melihat cahaya samar. Dokter bilang, operasi katarak saya berhasil, tapi mata masih harus dijaga baik-baik. Jangan kena air dulu, jangan terkena debu, istirahat yang cukup. Begitu kata dokter sebelum saya check out dari rumah sakit sore itu. Saya naik ojek online pulang. Motor melaju pelan karena jalanan Jakarta Timur sore itu cukup ramai. Saya duduk di belakang sambil memegang tas kecil berisi obat-obatan. Di dalam pikiran saya, bayangan kasur empuk di rumah sudah menanti. Saya ingin segera berbaring, melepas lelah, minum obat, lalu tidur nyenyak. Sudah 3 malam saya tidur di ranjang rumah sakit yang keras dengan suara bising perawat mondar-mandir dengan aroma obat yang menyengat. Saya rindu rumah saya sendiri. Nama saya Bambang Santoso. Umur saya sudah 62 tahun. Pensiunan guru SD. Sudah 5 tahun saya hidup sendiri sejak istri saya, almarhum Sulastri, meninggal dunia karena sakit jantung. 5 tahun yang berat. 5 tahun saya belajar masak sendiri, cuci baju sendiri, bersih-bersih rumah sendiri. Tapi, alhamdulillah, saya masih kuat. Masih bisa jalan sendiri, masih bisa urus diri sendiri. Meski kadang kesepian, saya bersyukur masih diberi kesehatan. Anak saya hanya 1, namanya Indah. Sudah berumur 35 tahun, cantik seperti ibunya. Kulitnya sawo matang, rambutnya panjang ikal, matanya bulat. Indah sudah menikah dengan Arif, laki-laki yang bekerja sebagai sales di perusahaan elektronik. Mereka punya 2 anak, Rizky yang berumur 10 tahun dan Ayu yang berumur 7 tahun. Cucu-cucu saya, mata saya. Alasan saya masih semangat hidup di usia senja ini. Setelah ibu mereka meninggal, Indah yang jadi satu-satunya keluarga terdekat saya. Kami cukup dekat. Setiap Jumat sore, dia biasa datang membawa Rizky dan Ayu. Anak-anak itu lari-lari di rumah saya yang kecil, main di teras, kadang memanjat pohon mangga di belakang. Saya biasa masak soto ayam kesukaan mereka. Atau kadang beli bakso dari tukang bakso langganan di ujung gang. Kami makan bersama di ruang tamu sambil nonton televisi. Indah cerita tentang pekerjaannya di toko baju online. Arif cerita tentang target penjualannya bulan ini. Anak-anak asik bermain. Sebelum pulang, saya selalu kasih amplop untuk cucu-cucu. Isinya Rp500.000. Buat jajan, buat beli buku, buat apa saja yang mereka butuhkan. Uang pensiun saya pas-pasan, tapi untuk cucu, saya tidak pernah pelit. Indah selalu bilang tidak usah, tapi saya paksa. Ini rezeki dari nenek kakek untuk cucu, harus diterima. Rumah saya sederhana. Type 45 di perkampungan padat Jakarta Timur. Dindingnya sudah mulai mengelupas, cat birunya memudar. Genteng beberapa, ada yang bocor kalau hujan deras. Pagar depan dari besi sudah berkarat di beberapa bagian. Tapi ini rumah saya. Rumah yang saya beli dengan uang gaji mengajar puluhan tahun. Rumah tempat saya membesarkan Indah. Rumah penuh kenangan bersama Sulastri. Saya tidak mau pindah dari sini. Gang tempat rumah saya sempit. Hanya cukup untuk 1 mobil lewat. Kalau 2 mobil papasan, salah satu harus mundur. Tetangga saya baik-baik. Ada Ibu Tuti di sebelah kanan, perempuan janda yang jualan nasi uduk setiap pagi. Ada Pak Udin di sebelah kiri, sopir angkot yang orangnya lucu, suka bercanda. Ada Ibu Ningsih di depan, ibu rumah tangga yang suka gosip tapi hatinya baik. Kami semua saling kenal. Kalau ada yang sakit, kami saling jenguk. Kalau ada hajatan, kami gotong royong. Itulah kehidupan di kampung kami. Tapi beberapa bulan terakhir ada yang berubah. Indah mulai jarang datang. Kalau datang pun Arif selalu ikut. Dan Indah jadi lebih diam. Tidak seperti dulu yang cerewet, yang suka cerita panjang lebar tentang apa saja. Sekarang dia lebih pendek bicaranya. Senyumnya juga tidak sebanyak dulu. Saya tanya kenapa, dia bilang tidak apa-apa, cuma capek kerja. Tapi saya tahu ada yang tidak beres. Naluri seorang bapak tidak pernah salah. Yang lebih membuat saya khawatir, Arif mulai sering minta pinjam uang. Pertama kali dia datang sendiri, tanpa Indah, itu sekitar 4 bulan lalu.
Dia bilang, motornya mogok, perlu ganti spare part mahal. Dia minta pinjam 3 juta rupiah. Saya kasih. Dia bilang akan kembalikan bulan depan. Tapi sampai sekarang tidak kembali. Lalu sebulan kemudian, dia datang lagi. Kali ini katanya mau buka usaha sampingan, jualan pulsa, dan aksesoris handphone. Dia minta 5 juta rupiah untuk modal. Saya ragu. Tapi dia bilang, ini investasi bagus, pasti untung, nanti dikembalikan dengan bunga. Indah juga ikut membujuk lewat telepon. Katanya ini untuk masa depan anak-anak. Akhirnya, saya ambil uang tabungan. Saya kasih 5 juta itu. Lagi-lagi, tidak pernah kembali. Total, sudah 8 juta rupiah uang saya yang hilang. Uang pensiun yang seharusnya untuk biaya hidup saya. Setiap kali saya tanya kapan akan dikembalikan, Arif selalu bilang, bulan depan, bulan depan, bulan depan. Tapi, bulan depan tidak pernah datang. Cucu-cucu saya juga mulai jarang berkunjung. Rizky dan Ayu yang dulu setiap Jumat pasti datang, sekarang sebulan sekalipun jarang. Saya telepon Indah, dia bilang anak-anak sibuk les ini itu, atau katanya lagi sakit, atau ada acara sekolah. Selalu ada alasan. Hati saya sedih, tapi saya tidak mau memaksa. Tidak mau jadi beban untuk anak saya. Yang paling membuat saya tidak nyaman adalah kejadian 2 bulan lalu. Arif datang lagi, kali ini dengan wajah serius. Dia duduk di sofa ruang tamu. Tidak mau minum air yang saya tawarkan. Langsung bicara, to the point. Pak Bambang, katanya sambil melihat sekeliling rumah. Rumah ini kan lumayan besar untuk Bapak sendirian. 3 kamar kan? Bapak cuma pakai 1 kamar. Ruang tamunya juga luas. Halamannya juga ada. Kami pikir, mungkin lebih baik dijual saja. Saya terkejut mendengar kata-kata itu. Jual rumah? Rumah saya? Rumah kenangan bersama Sulastri? Kenapa harus dijual? Tanya saya. Ya Pak, Bapak kan sudah tua. Tinggal sendirian di rumah segini, bahaya juga. Nanti kalau kenapa-kenapa, siapa yang tahu? Lebih baik Bapak pindah ke tempat yang lebih kecil atau tinggal bersama kami. Uang hasil jual rumah bisa buat biaya hidup Bapak, sisanya bisa buat bantu Indah. Kan anak Bapak cuma 1. Saya diam. Otak saya mencerna kata-katanya. Hati saya memberontak. Arif, kata saya pelan tapi tegas. Rumah ini tidak akan saya jual. Ini rumah saya. Rumah tempat saya membesarkan Indah. Rumah penuh kenangan istri saya. Selama saya masih hidup, rumah ini tidak akan dijual. Wajah Arif berubah. Tidak senang, tapi dia coba tersenyum paksa. Iya Pak, kami cuma kasih saran. Terserah Bapak sih, tapi pikirkan baik-baik ya. Kami kan demi kebaikan Bapak juga. Demi kebaikan saya, atau demi kepentingan mereka. Saya tidak bodoh. Saya tahu rumah di daerah sini sekarang harganya sudah naik. Mungkin bisa dijual 800 juta. Atau bahkan 1 miliar. Uang besar untuk mereka. Tapi bagi saya, rumah ini tidak ada harganya. Tidak bisa dinilai dengan uang. Sejak percakapan itu, hubungan saya dengan Arif jadi lebih canggung. Dia jarang datang lagi. Indah pun semakin jarang. Telepon saya sering tidak diangkat. WhatsApp saya sering dibaca, tapi tidak dibalas. Hati saya sedih, tapi saya coba sabar. Mungkin mereka sibuk, mungkin ada masalah. Saya tidak mau berprasangka buruk. Lalu datanglah masalah mata saya. Katarak yang sudah lama saya derita makin parah. Penglihatan saya makin kabur. Saya kesulitan membaca, kesulitan nonton televisi. Dokter bilang harus operasi, tidak bisa ditunda lagi. Kalau ditunda, bisa buta permanen. Saya kasih tahu Indah seminggu sebelum operasi. Telepon akhirnya diangkat. Indah, Bapak mau operasi mata minggu depan, kata saya. Oh, iya Pak. Serius? Rawat inap? Iya, 3 hari katanya dokter. Baiklah Pak, nanti kami jenguk. Tidak usah repot-repot. Bapak cuma kasih tahu saja. Nanti kalau ada apa-apa, kalian bisa dihubungi. Iya Pak, semoga operasinya lancar ya. Insya Allah kami jenguk. Tapi selama 3 hari di rumah sakit, Indah dan Arif tidak pernah datang jenguk. Tidak ada telepon, tidak ada chat. Seolah saya tidak ada. Seolah
Operasi saya ini bukan hal penting bagi mereka. Hati saya sakit, lebih sakit dari mata saya yang baru dioperasi. Sebelum masuk rumah sakit, saya kasih kunci rumah cadangan ke Indah. Saya telepon dia, minta dia datang sebentar. Indah, ini kunci rumah cadangan. Tolong sesekali cek rumah ya, selama Bapak di rumah sakit. Siram tanaman di teras. Cek ada yang rusak atau tidak. Pintu-pintunya dikunci semua ya. Indah menerima kunci itu. Dia angguk. Iya Pak, tenang saja. Kami akan jaga rumah Bapak. Saya percaya kata-katanya. Saya tidak curiga apa-apa. Dia anak saya. Darah daging saya. Tidak mungkin dia berbuat jahat. Tapi saya salah. Saya salah besar. Hari ketiga di rumah sakit, sore hari sekitar jam 5, dokter bilang saya sudah boleh pulang. Mata saya masih ditutup perban, masih perih, masih sensitif dengan cahaya. Dokter kasih resep obat tetes mata yang harus dipakai 4 kali sehari. Dan pesan, jangan sampai mata kena air dulu selama seminggu. Jangan angkat barang berat, jangan kena debu. Istirahat yang cukup. Saya telepon Indah, minta dijemput. Tidak diangkat. Telepon lagi. Masih tidak diangkat. Akhirnya saya pesan ojek online sendiri. Tidak apa-apa. Saya sudah biasa urus diri sendiri. Tidak mau merepotkan orang. Motor ojek itu melaju pelan melewati jalanan Jakarta yang ramai. Saya duduk di belakang sambil memegang tas kecil berisi obat. Mata saya masih perih, kepala saya agak pusing karena efek obat bius yang belum hilang sepenuhnya. Badan saya lelah. Saya tidak sabar, ingin sampai rumah. Sekitar setengah jam kemudian, motor itu masuk ke gang rumah saya. Gang yang sempit itu. Gang yang saya hafal setiap jengkalnya. Driver ojek berhenti tepat di depan pagar rumah saya. Saya turun, bilang terima kasih, lalu dia pergi. Saya berdiri di depan pagar, mengeluarkan kunci dari saku celana. Mau membuka gembok pagar. Tapi ada yang aneh. Gembok ini warnanya berbeda. Biasanya gembok saya warna hitam, yang ini warna silver. Saya pikir mungkin mata saya yang belum jelas. Efek operasi. Saya coba masukkan kunci. Kunci tidak bisa masuk. Saya coba lagi. Pelan-pelan. Tapi lubang gembok ini beda. Kunci saya tidak cocok. Jantung saya mulai berdegup kencang. Ada yang tidak beres. Saya coba lagi dan lagi. Tetap tidak bisa. Gembok ini bukan gembok saya. Gembok ini baru. Gembok yang berbeda. Kenapa gembok diganti? Siapa yang ganti? Saya coba dorong pagar. Terkunci rapat. Saya keliling ke samping. Coba pintu samping. Terkunci juga. Saya jalan ke belakang lewat gang sempit yang becek. Pintu belakang juga dikunci. Gembok baru juga. Kunci saya sama sekali tidak cocok. Ya Allah, apa yang terjadi? Tangan saya gemetar. Saya keluarkan handphone. Telepon Indah. Nada dering berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Saya telepon lagi. Masih tidak diangkat. Saya kirim pesan WhatsApp. Indah, kenapa kunci rumah diganti? Bapak tidak bisa masuk. Centang 2. Biru. Dibaca. Tapi tidak ada balasan. Saya telepon lagi. Dan lagi. Sampai 10 kali. Semua tidak diangkat. Kepala saya pusing. Badan saya lemas. Mata saya perih. Saya bingung harus bagaimana. Ini rumah saya. Kenapa saya tidak bisa masuk ke rumah saya sendiri? Tetangga mulai keluar. Ibu Tuti yang sedang nyapu teras rumahnya melihat saya berdiri di depan pagar dengan wajah bingung. Loh, Pak Bambang? Panggilnya. Kok di luar? Kenapa tidak masuk? Saya menoleh. Ibu Tuti berjalan mendekat. Sapu masih di tangannya. Bu Tuti, kata saya dengan suara lemah. Kunci saya tidak bisa masuk. Gembok diganti. Oh iya, Ibu Tuti mengangguk-angguk. Kemarin ada anak bapak sama suaminya datang bawa tukang kunci. Katanya mau ganti gembok karena yang lama rusak. Saya lihat dari jendela rumah. Rusak? Gembok saya tidak rusak. Saya pakai pagi hari. Sebelum berangkat ke rumah sakit masih bagus. Tidak ada masalah apa-apa. Katanya rusak, Bu? Tanya saya lagi. Masih tidak percaya. Iya, Pak. Katanya rusak. Jadi diganti yang baru. Saya pikir Bapak sudah tahu. Masa Indah tidak bilang? Tidak. Indah tidak bilang apa-apa. Indah mengambil kunci cadangan dari saya dengan alasan mau jaga rumah. Tapi ternyata dia ganti semua gembok. Kenapa? Untuk apa?
Saya coba telepon Indah lagi. Tidak diangkat. Saya coba telepon Arif. Nomornya tidak aktif atau mungkin diblok. Saat itu saya mulai paham. Perlahan, seperti kabut yang mulai sirna, saya mulai mengerti apa yang terjadi. Indah dan Arif sengaja mengganti gembok agar saya tidak bisa masuk. Mereka ingin rumah ini. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Saya terduduk di teras rumah sebelah. Ibu Tuti panik. "Pak Bambang, tidak apa-apa. Masuk dulu ke rumah saya, Pak." "Tidak, Bu. Terima kasih. Saya hanya perlu duduk sebentar." Tapi Ibu Tuti tetap memaksa. Dia panggil suaminya, Pak Udin, yang baru pulang naik angkot. Mereka berdua menghampiri saya. "Pak Bambang, ada apa ini?" tanya Pak Udin dengan wajah khawatir. Saya ceritakan semuanya. Tentang operasi mata, tentang kunci cadangan yang saya berikan ke Indah, tentang gembok yang diganti tanpa sepengetahuan saya, tentang telepon yang tidak diangkat. Pak Udin menggeleng-gelengkan kepala. Ibu Tuti menghela napas panjang. "Astaga, Pak, ini tidak bisa dibiarkan," kata Pak Udin. "Indah itu anak Bapak. Masa bisa berbuat seperti ini?" Tapi kenyataannya, dia sudah berbuat. Anak saya sendiri mengunci saya di luar rumah saya sendiri. Anak yang saya besarkan dengan susah payah. Anak yang saya sekolahkan sampai kuliah. Anak yang tidak pernah saya marahi dengan keras. Sekarang, dia melakukan ini kepada saya. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Adzan maghrib berkumandang dari mushola kecil di ujung gang. Langit mulai gelap. Saya belum makan sejak siang tadi di rumah sakit. Perut lapar, badan lemas, mata masih perih. Saya tidak tahu harus kemana. "Pak Bambang menginap di rumah saya saja malam ini," tawar Ibu Tuti. "Besok pagi kita urus ini." "Terima kasih, Bu. Tapi tidak usah merepotkan." "Tidak repot, Pak. Ayolah." Tapi saya terlalu lelah untuk bergerak. Terlalu syok untuk berpikir jernih. Saya hanya ingin duduk. Hanya ingin sendirian untuk memahami semua ini. Lalu hujan mulai turun. Gerimis dulu, lalu makin deras. Hujan Jakarta yang tiba-tiba, yang tidak ada tanda-tandanya. Dalam hitungan menit, hujan sudah sangat lebat. Angin kencang, petir menyambar, langit gelap gulita. "Pak Bambang masuk," seru Ibu Tuti. "Kehujanan nanti sakit." Tapi saya tidak bergerak. Saya membiarkan hujan membasahi baju saya. Dingin, tapi saya tidak peduli. Hati saya jauh lebih dingin dari hujan ini. Akhirnya, Pak Udin memaksa saya pindah. Dia menarik tangan saya, membawa saya berlindung di empran toko milik Pak Joko di ujung gang. Toko itu sudah tutup, pintunya ditutup rolling door besi, tapi emprannya cukup lebar untuk berteduh. Keramik dingin di bawah empran itu jadi tempat saya duduk. Pak Udin pergi, katanya mau ambil payung dan bawakan makanan. Saya sendirian di empran toko itu. Hujan deras sekali, air mengalir deras di got geng. Suara hujan menghantam ateng empran keras. Dingin menembus tulang. Mata saya masih ditutup perban, tapi tidak boleh kena air. Saya lindungi dengan tangan. Baju saya sudah basah. Celana saya basah. Tas berisi obat-obatan ikut basah. Handphone di saku saya berbunyi. Pesan masuk. Saya buka. Dari Indah. "Bapak, kami sedang sibuk. Nanti kami telepon." Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Seolah-olah yang saya alami ini bukan hal penting. Saya tidak balas pesan itu. Saya matikan handphone. Baterai juga sudah hampir habis. Saya lupa bawa charger. Pak Udin datang membawa payung besar dan plastik berisi nasi bungkus. Dia duduk di samping saya. "Makan dulu, Pak. Nanti sakit." Saya tidak selera makan, tapi Pak Udin memaksa. Akhirnya, saya makan beberapa suap. Nasi dingin, lauk tempe goreng dan sambal. Tapi tidak ada rasa di lidah saya. Semua hambar. "Pak Udin, pulang saja. Saya tidak apa-apa di sini," kata saya. "Masa Pak Bambang tidur di sini?" "Tidak bisa. Ikut saya ke rumah." "Tidak, Pak Udin. Saya ingin sendirian. Terima kasih sudah membantu." Pak Udin ragu. Tapi akhirnya dia menurut.
Dia tinggalkan payung itu untuk saya, juga selimut tipis yang dia ambil dari rumahnya. Lalu dia pulang dengan langkah gontai. Saya tahu dia khawatir, tapi saya tidak bisa menjelaskan perasaan saya sekarang. Hujan terus turun sepanjang malam. Saya duduk di emperan toko itu dengan selimut tipis menutup badan. Dingin menusuk tulang, lantai keramik keras dan dingin. Mata saya perih, badan saya pegal-pegal. Tapi semua rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding sakit di hati saya. Saya tidak menangis. Sudah tua, air mata sudah kering. Tapi hati saya hancur berkeping-keping. Anak yang saya besarkan dengan penuh kasih sayang. Anak satu-satunya. Anak yang jadi harapan saya di usia senja. Sekarang dia mengkhianati saya. Dia mengunci saya di luar rumah saya sendiri. Dia tidak peduli bapaknya habis operasi, lemah, sakit. Dia hanya peduli pada rumah, pada uang, pada hartanya. Seumur hidup saya bekerja keras, mengajar anak-anak di sekolah dengan gaji pas-pasan. Tidak pernah korupsi, tidak pernah menerima suap. Hidup sederhana, hemat, menabung sedikit demi sedikit untuk beli rumah ini. Untuk membesarkan Indah dengan layak, menyekolahkannya sampai sarjana, menikahkannya dengan mewah, memberikan segalanya untuk kebahagiaannya. Dan ini balasannya, dikunci di luar rumah sendiri, diabaikan saat sakit, dianggap beban yang harus disingkirkan. Saya ingat kata-kata Arif waktu itu. Bapak sudah tua, lebih baik tinggal di tempat yang lebih kecil. Sekarang saya paham, maksudnya. Mereka ingin saya keluar dari rumah ini. Mereka ingin mengambil alih rumah ini. Mungkin mereka sudah punya rencana. Mungkin mereka sudah bicara dengan makelar. Mungkin mereka akan jual rumah ini tanpa sepengetahuan saya. Tapi kenapa Indah ikut? Kenapa anak saya yang baik hati, yang dulu sayang sekali sama saya, sekarang jadi seperti ini? Apakah dia terpengaruh Arif? Ataukah memang dari awal dia sudah berencana? Hati saya bertanya-tanya sepanjang malam itu. Hujan perlahan reda menjelang subuh. Saya dengar suara adzan dari mushola. Saya tidak bisa sholat karena tidak ada air untuk wudhu. Mata saya juga harus dijaga. Saya hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan. Berikanlah saya kesabaran. Tunjukkanlah jalan keluar dari cobaan ini. Fajar mulai menyingsing. Langit perlahan terang. Hujan sudah berhenti, tapi gang masih becek. Genangan air di mana-mana. Saya masih duduk di emperan toko itu. Badan kaku, dingin, basah. Selimut tipis tidak cukup untuk menghangatkan. Baju saya lengket di badan. Perut saya lapar. Kepala saya pusing. Mata saya masih perih. Sekitar jam 5 lebih, saya dengar suara kunci dibuka. Pintu toko di belakang saya dibuka. Rolling door ditarik ke atas dengan bunyi keras. Saya menoleh. Pak Joko, pemilik toko, berdiri di pintu dengan wajah kaget. Astaga, Pak Bambang, serunya. Kenapa Bapak di sini? Dari kapan? Saya tidak langsung menjawab. Tenggorokan saya kering, suara saya serak. Dari semalam Pak Joko, jawab saya akhirnya. Pak Joko terkejut. Dia laki-laki berumur 40-an, pemilik toko kelontong kecil ini. Orangnya baik, suka menolong. Dia kenal baik dengan keluarga saya. Semalam, dalam hujan seperti itu, kenapa tidak pulang ke rumah? Saya tidak bisa masuk rumah. Kunci diganti. Diganti? Maksud Bapak? Saya ceritakan semuanya. Tentang operasi mata. Tentang Indah yang mengganti gembok. Tentang telepon yang tidak diangkat. Tentang saya yang terpaksa tidur di emperan toko ini kehujanan semalam. Pak Joko mendengarkan dengan mulut terbuka. Tidak percaya. Ini tidak bisa dibiarkan, Pak. Katanya tegas. Masuk dulu, Pak. Saya buatkan kopi. Bapak mandi dulu. Saya ada baju ganti. Saya mengikuti Pak Joko masuk ke dalam toko. Di belakang toko ada ruangan kecil yang dia pakai untuk istirahat. Ada kamar mandi sederhana. Pak Joko memberikan handuk dan baju ganti. Saya mandi dengan hati-hati. Jangan sampai mata saya kena air. Air hangat sedikit melegakan badan saya yang kaku. Setelah mandi dan ganti baju, saya duduk di kursi plastik. Pak Joko menyodorkan kopi manis hangat dan roti.
Saya minum kopi itu perlahan. Hangatnya menyebar di dada, sedikit mengurangi dingin yang masih menempel. "Pak Bambang, saya akan telepon Indah," kata Pak Joko sambil mengeluarkan handphone. Ini tidak bisa dibiarkan. Pak Joko mencari nomor Indah. Dia telepon, kali ini diangkat. Mungkin karena nomor yang menelepon bukan nomor saya. "Halo Indah, ini Pak Joko, pemilik toko di gang bapak kamu." "Ya, selamat pagi juga." "Indah, bisa kamu datang sekarang? Ada urusan penting tentang bapak kamu." "Iya, penting sekali. Sekarang ya, terima kasih." Pak Joko menutup telepon. Dia menatap saya dengan wajah prihatin. "Dia akan datang, Pak. Kita lihat apa alasannya." Saya hanya mengangguk. Hati saya berdebar. Saya akan bertemu Indah. Saya akan tanya langsung kenapa dia melakukan ini. Saya ingin dengar penjelasannya dari mulutnya sendiri. Sekitar jam 8 pagi, terdengar suara motor berhenti di depan toko. Indah datang bersama Arif. Mereka masuk ke dalam toko. Wajah mereka tidak menunjukkan penyesalan, malah terlihat kesal. "Ada apa, Pak Joko?" tanya Indah dengan nada tidak sabar. "Kami harus kerja pagi ini." "Duduk dulu," kata Pak Joko tegas. Indah dan Arif duduk. Mata mereka melirik ke arah saya. Saya menatap balik dengan mata yang masih ditutup perban sebagian. "Indah, Arif," kata Pak Joko. "Kalian tahu Bapak Bambang semalam tidur di mana?" Indah diam. Arif mengerutkan kening. "Beliau tidur di emperan toko saya. Kehujanan, dingin, habis operasi mata. Karena tidak bisa masuk rumahnya sendiri. Kalian yang ganti gembok tanpa bilang beliau, kan?" Indah menunduk. Arif malah menjawab dengan santai. "Iya, kami yang ganti." "Memang kenapa?" Pak Joko terperangah. Saya pun terkejut dengan jawaban Arif yang tanpa rasa bersalah. "Memang kenapa?" ulang Pak Joko tidak percaya. "Bapak Bambang tidak bisa masuk rumahnya sendiri. Tidur di luar kehujanan. Habis operasi, kalian tidak merasa bersalah?" Indah akhirnya angkat bicara. Suaranya datar, dingin. "Bapak kok lebay sih? Cuma ganti kunci aja kok dramatis." Kata-kata itu seperti tikaman pisau di jantung saya. "Lebay? Anak saya bilang saya lebay. Saya yang tidur di emperan toko kehujanan, kedinginan, lapar, mata baru operasi. Dia bilang saya lebay." "Indah," kata saya dengan suara bergetar. "Kamu tahu tidak Bapak semalam bagaimana? Bapak kehujanan, mata Bapak baru operasi, tidak boleh kena air. Bapak kedinginan, Bapak tidur di lantai keras, Bapak lapar, Bapak telepon kamu berkali-kali tidak diangkat, dan kamu bilang Bapak lebay?" Indah tidak menjawab. Dia malah menghindari pandangan saya. Arif yang menjawab lagi. Kali ini dengan nada lebih keras. "Pak Bambang, kami ganti kunci karena itu rumah sekarang hak kami. Bapak sudah tua, tidak bisa urus rumah sendiri. Lebih baik kami yang tinggal di sana. Bapak bisa tinggal di kontrakan kami yang lama. Lebih kecil, lebih mudah diurus." Saya tidak percaya telinga saya. Hak mereka? Rumah saya yang saya beli dengan uang hasil kerja keras saya puluhan tahun, tiba-tiba jadi hak mereka. "Hak kalian?" Suara saya naik. "Itu rumah saya. Saya yang beli dengan uang pensiun. Kenapa tiba-tiba jadi hak kalian?" "Bapak kan sudah tua," jawab Indah kali ini. "Nanti kalau kenapa-kenapa di rumah sendirian, siapa yang tanggung jawab? Lebih baik kami yang tinggal di sana. Rumah juga lebih besar untuk anak-anak. Rizky dan Ayu butuh ruang untuk belajar." "Jadi kalian mau usir Bapak dari rumah Bapak sendiri?" tanya saya. Masih tidak percaya ini semua terjadi. Arif dan Indah diam. Keheningan itu adalah jawaban mereka. Pak Joko menggelengkan kepala. Dia berdiri, wajahnya merah, menahan marah. "Kalian ini tidak tahu diri. Itu bapak kalian, orang yang membesarkan Indah, orang yang kasih makan, sekolahkan, nikahkan. Sekarang mau diusir dari rumahnya sendiri. Kalian tidak takut dosa?" Tapi Arif tidak bergeming. Malah dia berdiri, siap pergi. "Pak Joko, ini urusan keluarga kami, tidak usah ikut campur." Tapi sebelum Arif sempat melangkah keluar,
suara lain terdengar dari pintu toko. Ibu Tuti masuk dengan wajah marah. Di belakangnya ada Pak Udin, lalu Ibu Ningsih, lalu beberapa tetangga lain yang mendengar keributan ini. Gang kami memang sempit, suara sedikit saja bisa terdengar kemana-mana. "Arif, Indah," seru Ibu Tuti dengan suara keras. "Kalian tahu tidak kalian ini sudah keterlaluan?" Arif menoleh. Wajahnya berubah tidak nyaman melihat banyak orang berkumpul. "Bu Tuti, ini urusan keluarga kami," kata Arif mencoba tenang. "Urusan keluarga?" Ibu Tuti mendekati mereka. "Pak Bambang ini tetangga kami puluhan tahun. Orangnya baik, tidak pernah ganggu siapa-siapa. Sekarang kalian perlakukan seperti ini? Kalian pikir kami diam saja?" Pak Udin menambahkan. Suaranya tegas, seperti saat dia memimpin rapat RT. "Indah, kamu itu anak Pak Bambang. Bapak yang membesarkan kamu dari kecil. Bapak yang sekolahkan kamu sampai kuliah. Bapak yang nikahkan kamu. Sekarang kamu mau ambil rumahnya? Mau usir dia? Di mana hatimu?" Indah terlihat mulai tidak nyaman. Dia menunduk, menghindari tatapan orang-orang. Tapi Arif masih mencoba membela diri. "Kami tidak mengusir. Kami cuma mau Pak Bambang pindah ke tempat yang lebih kecil, lebih aman untuk orang tua. Itu demi kebaikannya." "Demi kebaikannya?" Pak Joko yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya dingin. "Arif, saya dengar kemarin ada orang datang ke sini tanya-tanya soal harga rumah Pak Bambang. Orang dari kantor properti. Katanya Indah yang suruh survei harga. Itu juga demi kebaikan Pak Bambang." Keheningan. Indah dan Arif terdiam. Wajah mereka pucat. Rahasia mereka terbongkar di depan semua orang. "Jadi benar," kata Ibu Ningsih pelan, tapi tajam. "Kalian mau jual rumah Pak Bambang tanpa izinnya?" "Berapa harganya?" tanya Pak Udin. "Berapa kalian mau jual rumah itu? 800 juta? 1 miliar? Uang besar ya? Untuk kalian. Tapi untuk Pak Bambang, itu rumah kenangan bersama istrinya. Tidak ada harganya." Arif masih mencoba berkilah. "Kami tidak akan jual tanpa izin Pak Bambang. Kami cuma survei harga dulu untuk tahu nilainya berapa." "Bohong," seru saya tiba-tiba. Suara saya keras, lebih keras dari yang pernah saya keluarkan. Semua orang terdiam, menatap saya. "Kalian sudah ganti gembok tanpa izin saya. Kalian kunci saya di luar. Kalian tidak angkat telepon saya. Kalian biarkan saya tidur di emperan toko kehujanan. Mata saya baru operasi, dan sekarang kalian bilang ini semua demi kebaikan saya. Cukup, cukup dengan kebohongan kalian." Tangan saya gemetar, badan saya bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut atau lemah. Ini karena marah. Marah yang sudah tertahan terlalu lama. Marah yang akhirnya meledak. 35 tahun, kata saya dengan suara yang mulai serak. 35 tahun saya besarkan kamu, Indah. Saya dan ibumu bekerja keras agar kamu bisa sekolah bagus. Kami hemat makan, hemat pakaian, agar kamu bisa kuliah. Waktu kamu menikah, saya kasih pesta yang layak. Saya kasih mas kawin yang cukup. Saya tidak pernah minta kamu kembalikan apa yang sudah saya berikan. Karena kamu anak saya, darah daging saya. Air mata mulai mengalir dari mata saya yang masih ditutup perban sebagian. Perih, tapi saya tidak peduli. Tapi sekarang kamu dan suamimu ini mau ambil rumah saya. Rumah terakhir yang saya punya. Rumah penuh kenangan ibumu. Kalian pikir saya sudah tua, sudah tidak berguna, jadi bisa diperlakukan seenaknya. Indah mulai menangis, tapi saya tidak berhenti. Kamu tahu tidak berapa kali aku pinjamkan uang ke Arif? 8 juta rupiah, tidak pernah dikembalikan. Kamu tahu tidak itu uang pensiun saya? Uang untuk hidup saya? Tapi saya kasih, karena kamu bilang, untuk masa depan, anak-anak, untuk cucu-cucu saya. Tapi ternyata untuk apa? Untuk tutup hutang dia, untuk usaha yang tidak jelas. Arif mundur selangkah, wajahnya merah padam. Dan sekarang, lanjut saya, kalian mau rumah saya juga. Tidak cukup uang saya. Sekarang rumah saya juga harus kalian ambil. Apalagi yang kalian mau? Nyawa saya? Bapak, maaf. Indah mencoba bicara di antara tangisnya.
Maaf, saya memotong. Maaf, setelah kamu kunci Bapak di luar rumah sendiri. Maaf, setelah Bapak tidur di emperan toko kehujanan. Maaf, setelah ketahuan rencana kalian mau jual rumah. Maaf, yang seperti apa yang Bapak harus terima, Indah. Keheningan menyelimuti toko itu. Hanya terdengar isak tangis Indah dan suara napas yang berat dari orang-orang di sekitar kami. Pak Udin akhirnya bicara lagi. Kali ini lebih tegas. Indah, Arif, sebagai ketua RT, saya tidak bisa diam melihat ini. Pak Bambang adalah warga kami. Dia harus dijaga. Sekarang, kembalikan kunci rumah Pak Bambang. Sekarang juga. Tapi Pak, Arif mencoba protes. Sekarang, bentak Pak Udin. Atau saya panggil polisi. Ini bisa dilaporkan sebagai penggelapan atau penipuan. Rumah itu atas nama Pak Bambang. Sertifikat atas namanya. Kalian tidak punya hak mengunci dia di luar. Ancaman itu berhasil. Arif mengeluarkan kunci dari sakunya dengan wajah masam. Indah juga mengeluarkan kunci dari tasnya. Mereka menyerahkan kunci-kunci itu ke tangan saya dengan enggan. Saya menerima kunci itu. Tangan saya gemetar memegang benda kecil itu. Kunci rumah saya. Rumah yang nyaris diambil dari saya. Dan satu lagi, kata Pak Joko, uang 8 juta rupiah yang kalian pinjam harus dikembalikan. Ada saksi di sini semua. Kami tidak punya uang segitu sekarang, protes Arif. Cicil, jawab Pak Udin dingin. Setiap bulan, sampai lunas, saya yang akan awasi. Kalau sampai bulan depan tidak ada pembayaran, saya yang akan lapor ke polisi. Atas nama RT. Arif menggertakkan gigi. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlalu banyak saksi. Terlalu banyak yang tahu kebusukan mereka. Sekarang pergi, kata Pak Joko. Dan jangan ganggu Pak Bambang lagi. Kalau kalian masih berani datang untuk hal yang tidak-tidak, seluruh gang ini akan melawan kalian. Indah dan Arif akhirnya pergi dengan langkah gontai. Sebelum keluar, Indah menoleh sebentar ke arah saya. Matanya merah, wajahnya basah. Tapi saya tidak tahu itu air mata penyesalan atau air mata karena rencananya gagal. Setelah mereka pergi, toko menjadi senyap. Saya masih duduk di kursi itu, memegang kunci dengan erat. Badan saya lemas. Semua energi saya habis. Tapi ada perasaan lega. Lega karena akhirnya saya berani melawan. Lega karena ada orang-orang yang membela saya. Ibu Tuti menghampiri, menepuk bahu saya pelan. Pak Bambang sudah benar, jangan merasa bersalah. Itu anak dan menantu yang tidak tahu diri. Istirahat dulu Pak, kata Pak Joko. Nanti saya antar Bapak pulang ke rumah. Saya mengangguk lemah. Tapi sebelum itu, saya ingin ke mushola dulu. Saya ingin sholat. Saya ingin berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan jalan keluar dari cobaan ini. Pak Udin menemani saya ke mushola kecil di ujung gang. Saya wudhu dengan hati-hati, jaga agar mata tidak kena air. Lalu saya sholat. Sujud saya kali ini lebih panjang. Air mata mengalir membasahi sajadah. Saya bersyukur masih diberi kekuatan. Bersyukur ada orang-orang baik di sekitar saya. Bersyukur kebenaran akhirnya terungkap. Setelah sholat, Pak Joko mengantarkan saya pulang ke rumah. Rumah saya sendiri. Saya buka gembok dengan kunci yang baru dikembalikan. Pintu pagar terbuka. Saya masuk ke halaman rumah saya. Tanaman di teras sudah layu karena tidak disiram. Daun-daun berguguran. Tapi itu tidak masalah. Yang penting saya bisa masuk lagi. Saya bisa kembali ke rumah saya. Saya buka pintu depan. Rumah gelap, berantakan. Indah dan Arif sempat masuk dan mengacak-acak beberapa barang. Lemari saya terbuka. Laci-laci saya dibongkar. Mereka pasti mencari sertifikat rumah atau dokumen penting lainnya. Tapi syukurlah, sertifikat rumah saya simpan di bank. Aman. Pak Joko membantu saya membereskan sedikit. Lalu dia pulang, meninggalkan saya sendirian di rumah yang sepi ini. Saya duduk di sofa ruang tamu, menatap foto istri saya yang terpasang di dinding. Sulastri. Kalau dia masih hidup,
pasti hatinya hancur melihat Indah berbuat seperti ini. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. Pikiran saya berkecamuk. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Kenapa Indah berubah? Apakah ini semua pengaruh Arif? Ataukah memang sifat aslinya yang selama ini tersembunyi? Apakah saya salah dalam mendidiknya? Apakah saya terlalu memanjakan dia? Atau mungkin dunia memang sudah berubah? Anak-anak sekarang tidak seperti dulu. Mereka lebih mementingkan uang, harta, status. Mereka lupa pada orang tua yang sudah membesarkan mereka. Mereka pikir orang tua adalah beban, harus disingkirkan, harus diambil hartanya. Tapi tidak semua anak seperti itu. Saya yakin ada anak-anak yang masih berbakti, yang masih menghormati orang tua, yang masih ingat jasa-jasa orang tua. Tapi sayangnya, anak saya bukan termasuk yang itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup saya perlahan kembali normal. Mata saya berangsur sembuh. Penglihatan saya mulai jelas lagi. Saya rutin pakai obat tetes mata sesuai resep dokter. Pak Joko dan Ibu Tuti sering mampir, membawakan makanan, menemani saya ngobrol. Mereka khawatir saya kesepian. Tapi yang paling mengejutkan, seminggu kemudian Rizky dan Ayu datang ke rumah saya. Mereka datang tanpa Indah atau Arif, hanya berdua naik angkot. Rizky yang 10 tahun itu menggandeng adiknya yang 7 tahun. Saya buka pintu, kaget melihat cucu-cucu saya berdiri di teras dengan mata berkaca-kaca. "Kakek," kata Rizky dengan suara bergetar. "Maafkan Mama dan Papa, kami tidak tahu mereka berbuat jahat ke kakek." Ayu langsung memeluk kaki saya, menangis. "Kakek, jangan marah sama kami sayang kakek." Hati saya meleleh. Saya peluk mereka berdua. Air mata saya jatuh lagi. Tapi kali ini air mata haru. Cucu-cucu saya masih sayang saya. Mereka tidak berubah seperti ibu mereka. "Kakek tidak marah sama kalian," kata saya sambil mengusap kepala mereka. "Kalian anak-anak baik. Kakek sayang kalian." Kami masuk ke dalam. Saya buatkan mereka susu coklat dan roti. Mereka makan sambil cerita. Ternyata mereka dengar pertengkaran orang tua mereka dengan saya dari tetangga. Teman sekelas Rizky yang rumahnya di gang kami cerita di sekolah. Rizky dan Ayu merasa malu. Mereka sedih. Mereka tidak percaya mama papa mereka bisa berbuat seperti itu. "Mama dan papa sering bertengkar sekarang," cerita Rizky. "Papa marah-marah terus. Mama menangis. Mereka bilang kakek yang jahat. Tapi kami tidak percaya. Kami tahu kakek orangnya baik." "Kami minta maaf ya, Kek," kata Ayu dengan mata berkaca-kaca. "Padahal kakek selalu baik sama kami. Selalu kasih uang jajan. Selalu masak enak buat kami." Saya peluk mereka lagi. Tidak ada yang perlu mereka minta maaf. Mereka tidak salah apa-apa. Mereka korban dari kebusukan orang tua mereka. Sejak hari itu, Rizky dan Ayu sering datang diam-diam. Mereka bilang ke mama papa mereka mau main ke rumah teman, padahal datang ke saya. Saya senang mereka datang. Rumah saya jadi tidak sepi. Saya masak untuk mereka. Kami nonton televisi bersama. Saya bantu mereka belajar. Seperti dulu, sebelum semua ini terjadi. Tapi saya tahu ini tidak bisa berlangsung lama. Suatu hari, Indah pasti akan tahu. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu sore, Indah datang ke rumah saya dengan wajah marah. Dia menggedor pintu keras. "Bapak, buka pintunya." Saya buka pintu. Indah berdiri di sana dengan wajah merah. Di belakangnya ada Rizky dan Ayu yang menunduk, ketakutan. "Kenapa Bapak ajak anak-anak saya datang ke sini diam-diam?" bentak Indah. "Aku tidak mengajak mereka," jawab saya tenang. "Mereka yang datang sendiri. Mereka rindu kakek mereka. Jangan meracuni pikiran anak-anak saya. Jangan buat mereka membenci orang tuanya." "Aku tidak meracuni siapa-siapa, Indah. Aku cuma cucu-cucu saya. Aku kasih makan mereka. Aku temani mereka. Itu salah." Indah diam sebentar. Lalu dia menarik tangan Rizky dan Ayu kasar.
Kalian tidak boleh datang ke sini lagi. Kakek kalian itu orang jahat. Mama, protes Rizky. Kakek tidak jahat, Mama dan Papa yang jahat. Indah menampar Rizky. Keras, pipi anak itu langsung merah. Ayu menangis ketakutan. Indah, seru saya. Jangan kamu pukul anak itu, dia tidak salah. Ini anak saya yang atur, bentak Indah. Lalu dia menyeret Rizky dan Ayu pergi. Saya berdiri di pintu, tidak bisa berbuat apa-apa. Hati saya sakit melihat cucu-cucu saya dibawa pergi seperti itu. Rizky menoleh ke belakang, matanya penuh air mata. Ayu menangis keras. Malam itu saya tidak bisa tidur lagi. Saya khawatir tentang Rizky dan Ayu. Saya khawatir Indah akan menyakiti mereka. Saya khawatir mereka akan dilarang bertemu saya selamanya. Esok harinya, saya dapat kabar dari Ibu Tuti. Katanya semalam, Indah dan Arif bertengkar besar. Suaranya terdengar sampai keluar rumah. Arif marah karena rencananya gagal. Dia menyalahkan Indah. Indah membalas, bilang ini semua ide Arif dari awal. Mereka saling menyalahkan. Kasihan anak-anak mereka, kata Ibu Tuti sambil menggeleng. Dengar orang tua bertengkar terus, tidak baik untuk mereka. Saya setuju. Rizky dan Ayu tidak bersalah. Mereka harus menanggung akibat dari perbuatan orang tua mereka. Mereka harus hidup dalam ketegangan. Harus mendengar pertengkaran setiap hari. Harus memilih antara kakek dan orang tua mereka. Beberapa minggu berlalu, saya tidak pernah lagi melihat Indah atau cucu-cucu saya. Mereka seperti menghilang dari hidup saya. Pak Udin bilang, Arif mulai mengangsur uang yang dia pinjam. 1 juta pertama sudah dibayar bulan lalu. Tapi dibayar dengan wajah sangat tidak ikhlas. Hidup saya kembali seperti sebelum operasi mata. Sendirian di rumah yang sepi ini. Tapi sekarang ada perbedaan. Sekarang saya lebih waspada. Saya tidak lagi mudah percaya. Saya belajar bahwa bahkan anak sendiri bisa mengkhianati. Bahkan darah daging sendiri bisa menusuk dari belakang. Tapi saya juga belajar hal lain. Saya belajar bahwa ada orang-orang baik di luar sana. Tetangga-tetangga yang peduli. Orang-orang yang mau membela saya meskipun bukan keluarga. Pak Joko, Ibu Tuti, Pak Udin, Ibu Ningsih, dan yang lain. Mereka adalah keluarga saya yang sebenarnya sekarang. Suatu hari, ketika saya sedang menyiram tanaman di teras, seorang perempuan muda datang. Dia pakai jilbab, bawa tas besar. Wajahnya tidak saya kenal. Assalamualaikum Pak Bambang, sapanya sopan. Waalaikumsalam. Ya, saya Bambang. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, saya Fitri, pekerja sosial dari Dinas Sosial Jakarta Timur. Saya dengar cerita tentang Bapak dari Ketua RT. Boleh saya masuk sebentar? Saya mempersilakan dia masuk. Kami duduk di ruang tamu. Fitri mengeluarkan beberapa formulir dari tasnya. Pak Bambang, saya ke sini untuk menawarkan bantuan. Kami punya program untuk lansia yang tinggal sendiri. Ada bantuan sosial, kunjungan rutin petugas kesehatan, dan juga pendampingan hukum kalau Bapak butuh untuk masalah dengan anak Bapak. Saya mendengarkan penjelasannya. Ternyata ada banyak program pemerintah untuk orang seperti saya. Orang tua yang tinggal sendiri, yang diabaikan anak-anaknya, yang butuh bantuan. Tapi saya tidak mau jadi beban pemerintah, kata saya. Bapak bukan beban, Pak. Ini hak Bapak sebagai warga negara. Bapak sudah mengabdi sebagai guru puluhan tahun. Ini saatnya negara membalas jasa Bapak. Akhirnya, saya setuju mengikuti program itu. Fitri mendaftarkan saya. Mulai bulan depan, saya akan dapat bantuan uang bulanan, kunjungan dokter gratis setiap bulan, dan ada pendamping yang akan mengecek kondisi saya seminggu sekali. Dan satu lagi, Pak, kata Fitri sebelum pulang. Kalau Bapak mau, kami bisa bantu proses hukum untuk melindungi aset Bapak, agar anak Bapak tidak bisa mengklaim rumah ini tanpa izin Bapak. Kami punya lawyer yang bisa bantu pro bono. Saya pikir dulu ya, Mbak, jawab saya. Setelah Fitri pulang, saya berpikir panjang. Apakah saya harus mengambil jalur hukum? Apakah saya harus menggugat anak saya sendiri? Hati saya tidak tega.
Bagaimanapun, Indah adalah anak saya, darah daging saya. Tapi di sisi lain, saya harus melindungi diri saya sendiri. Saya harus memastikan rumah ini aman. Ini satu-satunya harta yang saya punya. Malam itu, saya sholat istikharah. Saya minta petunjuk Allah. Saya minta diberi jalan yang terbaik. Setelah sholat, saya tidur dengan hati yang lebih tenang. Dan beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rizky datang lagi. Kali ini sendirian. Dia datang pagi-pagi sekali. Sebelum sekolah, wajahnya pucat, matanya sembab, seperti habis menangis semalaman. "Kakek," katanya dengan suara parau. "Boleh Rizky tinggal sama kakek?" Saya terkejut. "Maksud kamu apa, nak?" "Rizky tidak tahan di rumah, kek. Mama dan papa pertengkaran terus. Papa sering marah-marah, kadang lempar barang. Mama menangis terus. Ayu juga takut. Kami tidak bisa tidur nyenyak. Rizky mau tinggal di sini sama kakek saja." Hati saya teriris mendengarnya. Cucu saya yang masih 10 tahun harus merasakan hal seperti ini. Harus hidup dalam ketakutan. Harus mendengar orang tuanya bertengkar setiap hari. "Rizky, kakek mau bantu. Tapi kakek tidak bisa ambil kamu tanpa izin mama papa kamu. Itu namanya penculikan. Kakek bisa kena masalah." "Tapi kakek..." Air matanya jatuh. Rizky tidak mau pulang ke sana. Rizky takut. Saya peluk Rizky erat. Dia menangis di pelukan saya. Badan kecilnya bergetar. Saya merasakan kepedihan yang dia rasakan. Saya ingin melindungi dia. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. "Kakek akan cari cara, nak. Kakek janji akan cari cara untuk melindungi kamu dan Ayu. Tapi sekarang kamu harus pulang dulu. Nanti mama papa kamu khawatir." Rizky akhirnya pulang dengan langkah berat. Saya menatap punggungnya yang kecil sampai dia menghilang di tikungan gang. Hati saya hancur. Sore itu, saya telepon Fitri, pekerja sosial yang kemarin datang. Saya ceritakan tentang Rizky, tentang kondisi di rumah Indah dan Arif, tentang kekhawatiran saya untuk cucu-cucu saya. "Pak Bambang, kalau memang ada kekerasan di rumah itu, kami bisa turun tangan. Kami bisa mengecek kondisi anak-anak. Kalau perlu, kami bisa membawa mereka ke tempat yang lebih aman sementara waktu. Tapi itu akan membuat Indah lebih marah ke saya. Pak, ini soal keselamatan anak-anak, bukan soal siapa yang marah ke siapa. Kalau Rizky dan Ayu dalam bahaya, kita harus bertindak." Akhirnya saya setuju. Fitri bilang dia akan koordinasi dengan dinas terkait. Mereka akan mengirim petugas untuk mengecek rumah Indah dalam beberapa hari ke depan. Tapi sebelum itu terjadi, kabar buruk datang lebih dulu. Tengah malam, saya dibangunkan oleh ketukan keras di pintu. Saya buka pintu. Di sana berdiri Pak Udin dengan wajah panik. "Pak Bambang, cepat, rumah Indah kebakaran." Jantung saya berhenti sedetik. "Kebakaran? Ya Allah, cucu-cucu saya." Saya langsung lari mengikuti Pak Udin. Bahkan tidak sempat pakai sandal. Kaki saya berlari di aspal yang dingin. Gang-gang sempit kami lalui. Dan ketika kami sampai di rumah kontrakan Indah yang 2 kilometer dari rumah saya melihat api menjilat atap rumah. Asap hitam tebal membumbung tinggi. Orang-orang berkumpul. Ada suara sirene mobil pemadam kebakaran yang mendekat. "Rizky, Ayu!" seru saya panik. "Di mana mereka?" "Sudah keluar, Pak," jawab seorang tetangga. "Mereka aman. Di sana." Saya melihat ke arah yang ditunjuk. Di tepi jalan, Rizky dan Ayu duduk dengan selimut menutupi tubuh mereka. Wajah mereka hitam, tertutup jelaga. Tapi mereka hidup. Mereka selamat. Saya berlari menghampiri mereka, memeluk mereka erat. "Alhamdulillah, kalian selamat. Alhamdulillah." "Kakek," Ayu menangis di pelukan saya. "Rumah kami terbakar, kek." "Tidak apa-apa. Yang penting kalian selamat." "Mama dan papa?" tanya saya pada Rizky. "Mama selamat. Dia di ambulans, kena asap banyak. Papa masih di dalam, kek. Dia berusaha ambil dokumen penting dari kamar." Ya Allah, Arif masih di dalam rumah yang terbakar itu? Saya melihat ke arah rumah. Api makin besar.
Pemadam kebakaran sudah mulai menyemprotkan air, tapi api terlalu besar. Rumah kontrakan yang dindingnya kayu itu mudah terbakar. Beberapa menit kemudian, ada orang keluar dari rumah sambil batuk-batuk. Para medis langsung menghampiri. Itu Arif. Dia selamat. Wajahnya penuh jelaga, tangannya ada luka bakar. Tapi dia hidup. Saya menghela napas lega. Bagaimanapun, saya tidak mau ada yang mati. Saya tidak mau Rizky dan Ayu kehilangan orang tua mereka. Meski orang tua mereka jahat kepada saya, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah sejam lebih. Tapi rumah sudah hancur. Tinggal rangka yang gosong dan reruntuhan. Semua barang-barang mereka habis terbakar. Pakaian, perabotan, semua lenyap. Indah dan Arif dibawa ke rumah sakit untuk perawatan karena keracunan asap. Rizky dan Ayu ikut saya pulang ke rumah saya. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Rumah mereka sudah rata dengan tanah. Di rumah saya mandikan mereka, kasih baju ganti, kasih makan, lalu suruh mereka tidur di kamar yang dulu saya pakai untuk Indah kecil dulu. Mereka tidur dengan cepat karena kelelahan dan syok. Sementara saya duduk di ruang tamu, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Rumah Indah terbakar. Semua harta mereka lenyap. Sekarang mereka tidak punya apa-apa. Tidak punya rumah. Tidak punya pakaian. Tidak punya apa-apa lagi kecuali nyawa mereka yang selamat. Apakah ini karma? Apakah ini balasan karena mereka berusaha mengambil rumah saya? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, sebagai orang tua, saya tidak bisa melihat anak saya menderita. Meski dia sudah menyakiti saya. Pagi harinya, Indah dan Arif keluar dari rumah sakit. Mereka datang ke rumah saya untuk jemput Rizky dan Ayu. Tapi ketika mereka sampai di depan pintu, mereka tidak langsung masuk. Mereka berdiri di sana dengan wajah tertunduk. Saya buka pintu. Kami bertatapan. Indah menangis. Arif menunduk dalam-dalam. Bapak, suara Indah parau. Maafkan kami. Saya diam, menunggu mereka melanjutkan. Kami salah. Kami sangat salah. Kami sudah berbuat jahat kepada Bapak. Kami sudah menyakiti Bapak. Dan sekarang kami kehilangan segalanya. Rumah kami terbakar. Semua habis. Kami tidak punya apa-apa lagi. Arif akhirnya angkat bicara. Suaranya gemetar. Pak Bambang, maafkan saya. Saya yang mengajak Indah melakukan semua itu. Saya yang punya ide untuk mengambil rumah Bapak. Saya yang rakus. Saya yang tidak tahu diri. Maafkan saya. Saya menatap mereka lama. Hati saya masih sakit. Luka yang mereka buat belum sembuh. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Mereka anak saya dan menantunya. Mereka orang tua dari cucu-cucu saya. Masuk, kata saya akhirnya. Mereka masuk dengan ragu-ragu. Kami duduk di ruang tamu. Keheningan menyelimuti ruangan. Bapak, kata Indah lagi. Kami tidak tahu harus bagaimana sekarang. Semua uang kami habis untuk bayar kontrakan yang terbakar. Pemilik rumah minta ganti rugi. Kami tidak punya tempat tinggal, tidak punya baju, tidak punya apa-apa. Saya menarik napas panjang. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Mereka akan minta tinggal di sini. Di rumah yang beberapa minggu lalu mereka coba ambil paksa dari saya. Kalian mau tinggal di sini? Tanya saya langsung. Indah mengangguk pelan, tidak berani menatap mata saya. Tapi Bapak, lanjutnya cepat. Kami tidak akan ganggu Bapak. Kami akan tinggal di kamar belakang. Kami akan bantu Bapak urus rumah. Kami akan bayar Bapak. Kami akan... Cukup, potong saya. Kalian bisa tinggal di sini. Sementara, sampai kalian punya uang untuk cari tempat baru. Mata Indah membelalak. Arif menatap saya tidak percaya. Tapi, lanjut saya tegas. Ada syaratnya. Pertama, uang 8 juta yang kalian pinjam harus dilunasi. Tidak peduli berapa lama, harus dilunasi. Kedua, sertifikat rumah ini akan saya titipkan ke notaris. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Rumah ini tetap atas nama saya. Ketiga, kalian harus hormati saya. Saya masih kepala keluarga di rumah ini.
kalian menumpang di rumah saya, bukan sebaliknya. Mengerti?" Mereka berdua mengangguk cepat. "Mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak," kata Arif sambil bersujud menyentuh kaki saya. Indah juga ikut menyentuh kaki saya sambil menangis. "Maafkan kami, Bapak. Maafkan kami." Saya menarik tangan mereka agar berdiri. "Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi jangan ulangi lagi. Kalau kalian ulangi, saya tidak akan maafkan lagi." Hari itu, Indah, Arif, Rizky, dan Ayu Resmi tinggal di rumah saya. Mereka menempati kamar belakang. Saya tetap di kamar depan. Kami berbagi dapur, berbagi kamar mandi, berbagi ruang tamu. Awalnya canggung, tapi perlahan kami mulai bisa hidup berdampingan. Indah mulai bantu saya masak. Dia juga yang bersih-bersih rumah. Arif mulai rajin perbaiki bagian rumah yang rusak. Genting bocor diperbaiki, pagar yang berkarat dicat ulang, keran yang bocor diganti. Dia juga mulai rajin kerja, tidak mengeluh lagi. Setiap bulan, dia cicil hutangnya ke saya. 100.000, 200.000, sesuai kemampuannya. Rizky dan Ayu kembali ceria. Mereka senang bisa tinggal dekat kakek mereka. Setiap sore setelah sekolah, mereka main di halaman rumah. Saya temani mereka belajar. Kami makan malam bersama, seperti keluarga pada umumnya. Perlahan-lahan, luka di hati saya mulai sembuh. Saya mulai bisa memaafkan Indah dan Arif, bukan karena saya lupa apa yang mereka lakukan, tapi karena saya memilih untuk tidak terus-terusan menyimpan dendam. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian. Suatu hari, 3 bulan setelah mereka tinggal di rumah saya, Indah datang menghampiri saya di teras. Saya sedang minum kopi sambil membaca koran. "Bapak, boleh Indah duduk sebentar?" "Silakan." Dia duduk di kursi sebelah saya. Diam sebentar, seperti menyusun kata-kata. "Bapak, Indah mau minta maaf lagi. Indah tahu maaf yang berkali-kali tidak akan pernah cukup untuk menebus kesalahan Indah. Tapi Indah mau Bapak tahu, Indah sangat menyesal. Indah tidak tahu kenapa dulu Indah bisa berbuat sejahat itu. Indah pikir uang dan rumah itu yang paling penting. Padahal yang paling penting adalah Bapak, keluarga, kasih sayang." Air matanya mulai jatuh. Ketika rumah kami terbakar, saat itu Indah sadar. Semua harta bisa hilang dalam sekejap. Tapi keluarga, orang yang sayang ke kita, itu yang tidak bisa digantikan. Dan Indah hampir kehilangan Bapak. Hampir kehilangan orang yang paling sayang sama Indah karena keserakahan Indah. Saya menaruh koran, menatap anak saya yang sudah dewasa ini. Anak yang pernah menyakiti saya, tapi juga anak yang saya besarkan dengan penuh kasih sayang. "Indah," kata saya pelan, "Bapak sudah maafkan kamu. Tapi ingat, maaf bukan berarti lupa. Bapak tidak akan lupa apa yang terjadi. Tapi Bapak memilih untuk tidak membencimu, karena kamu tetap anak Bapak, darah daging Bapak." Indah memeluk saya sambil menangis. Saya menepuk punggungnya perlahan. Seperti dulu ketika dia masih kecil, ketika dia menangis, saya selalu tepuk punggungnya sampai dia tenang. "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah tidak membuang Indah. Terima kasih masih mau terima Indah, meski Indah sudah menyakiti Bapak." "Orang tua tidak akan pernah membuang anaknya," jawab saya. "Meski anak itu sudah salah, orang tua tetap akan kasih kesempatan. Karena itulah arti menjadi orang tua." Sejak hari itu, hubungan kami benar-benar membaik. Indah dan Arif menunjukkan perubahan yang nyata. Mereka lebih menghormati saya. Mereka lebih peduli. Setiap pagi, Indah buatkan saya kopi dan sarapan. Arif menemani saya jalan pagi keliling gang. Kami mulai bisa ngobrol seperti keluarga normal. Beberapa bulan kemudian, Arif dapat promosi di kantornya. Gajinya naik lumayan. Dia langsung menemui saya. "Pak Bambang, saya mau lunasi semua hutang saya. Ini 5 juta. Sisanya 3 juta akan saya bayar bulan depan." Saya terima uang itu. Tapi hati saya senang, bukan karena uangnya, tapi karena Arif menepati janjinya.
Dia benar-benar berubah. "Arif," kata saya, "Bapak bangga sama kamu. Kamu sudah berubah jadi lelaki yang bertanggung jawab." "Terima kasih, Pak. Ini semua berkat Bapak juga. Bapak sudah ngasih kami kesempatan kedua. Padahal kami sudah berbuat jahat sama Bapak." Kami bersalaman. Genggaman tangannya kuat. Tidak seperti dulu yang lemas dan tidak bersemangat. Setahun kemudian, Indah dan Arif sudah punya cukup uang. Mereka bisa sewa rumah yang lebih layak. Tapi ketika mereka bilang mau pindah, saya berpikir lagi. "Tidak usah pindah," kata saya. "Rumah ini besar, cukup untuk kita semua. Lagi pula, Bapak juga sudah tua. Butuh ada orang yang jaga. Kalian tinggal di sini saja. Tapi tetap bayar kontribusi untuk listrik, air, dan biaya rumah ya." Indah dan Arif senang mendengarnya. Mereka setuju. Dan sejak itu, kami resmi tinggal bersama sebagai satu keluarga lagi. Sekarang, 2 tahun setelah kejadian mengerikan itu, hidup kami sudah kembali normal. Bahkan, lebih baik dari sebelumnya. Setiap Jumat malam, kami makan bersama. Setiap Minggu pagi, kami kerja bakti bersih-bersih rumah. Rizky dan Ayu tumbuh jadi anak-anak yang baik. Nilai sekolah mereka bagus. Mereka hormat ke saya. Indah dan Arif juga sudah benar-benar berubah. Mereka tidak pernah lagi membicarakan soal rumah atau harta. Mereka fokus kerja, fokus urus anak-anak, fokus berbakti kepada saya. Tetangga-tetangga juga senang melihat perubahan kami. Pak Udin sering bilang, keluarga kami jadi contoh bagaimana sebuah keluarga bisa bangkit dari masalah. Ibu Tuti sering bercanda, "Alhamdulillah ya Pak, akhirnya keluarga Pak Bambang rukun lagi." Dan saya, seorang bapak tua yang nyaris kehilangan segalanya, sekarang merasa tenang. Mata saya sudah sembuh total. Saya bisa melihat dengan jelas lagi. Dan yang paling penting, saya bisa melihat anak dan cucu-cucu saya tumbuh dengan baik di rumah ini. Rumah yang dulu nyaris mereka ambil dari saya. Rumah yang sekarang jadi tempat kami berkumpul sebagai keluarga. Kadang kalau sore-sore duduk di teras sambil minum kopi, saya ingat malam hujan itu. Malam ketika saya tidur di emperan toko, kedinginan, basah, sendirian. Malam yang paling kelam dalam hidup saya. Tapi malam itu juga yang mengajarkan saya pelajaran berharga. Bahwa keluarga memang bisa menyakiti kita paling dalam. Tapi keluarga juga bisa berubah, bisa menyesal, bisa memperbaiki kesalahan. Yang penting kita memberi mereka kesempatan, memberi mereka waktu untuk belajar, dan tidak menyimpan dendam selamanya. Saya juga belajar bahwa uang dan harta bukan segalanya. Yang paling berharga adalah hubungan, adalah kasih sayang, adalah keluarga yang harmonis. Semua harta bisa hilang dalam sekejap, seperti rumah indah yang terbakar. Tapi keluarga, kalau kita jaga dengan baik, akan bertahan selamanya. Dan yang paling penting, saya belajar bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Ketika saya merasa paling terpuruk, ketika saya merasa ditinggalkan semua orang, ternyata Allah sedang membuka jalan untuk saya. Allah sedang mengajarkan semua orang pelajaran yang mereka butuhkan. Sekarang, kalau orang bertanya, "Pak Bambang tidak menyesal memaafkan Indah dan Arif?" Saya akan jawab dengan tegas, "Tidak, saya tidak menyesal. Karena mereka sudah berubah. Dan saya percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Itulah hidup, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, tapi juga penuh dengan pelajaran. Dan yang terpenting, penuh dengan kesempatan untuk memaafkan dan dipemaafkan."